Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Ningsih, mahasiswa Program Studi Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gombong. Halo Moms. Nah, tentunya para moms di sini mempunyai banyak permasalahan dalam menyusui ya. Nah, pada video kali ini saya mempunyai tips and trick bagaimana sih caranya supaya para moms dapat berhasil menyusui secara eksklusif selama 6 bulan. Para moms sudah tahu belum apa itu ASI eksklusif? Nah, ASI eksklusif atau lebih tepat pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan lain seperti susu, formula, jeruk, madu, air, teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan seperti pisang, pepaya, bubur, susu, biskuit, bubur nasi, dan krim. Nah, komposisi ASI sendiri itu ada air, ada karbohidrat, ada lemak, protein, dan nutrisi mikro yang dalam komposisi tersebut mengandung banyak manfaat untuk si bayi ya moms. Kapan sih moms waktu pemberian ASI eksklusif buat si buah hati? ASI eksklusif hanya diberikan pada bayi selama 6 bulan saja ya, tanpa diberikan makanan tambahan apapun. Keuntungan pemberian ASI eksklusif untuk moms apa sih? Yang pertama itu mengurangi perdarahan setelah melahirkan. Yang kedua ada mengurangi terjadinya anemia. Yang ketiga menjalankan kehamilan, mengecilkan rahim, mengurangi kemungkinan menderita kanker, lebih ekonomis dan murah, tidak merepotkan dan hemat waktu, mudah dibawa kemana-mana dan praktis, dan memberi kepuasan bagi para moms. Manfaat ASI untuk ayah itu apa saja ya? Yang pertama itu meniadakan dana untuk susu formula. Yang kedua, hemat biaya pengobatan anak. Dan yang ketiga, tubuh istri itu cepat langsing kembali. Nah, kalau untuk manfaat ASI untuk bayi, yang pertama itu memberikan rasa yang aman, nyaman, dan terlindungi sebagai sumber nutrisi lengkap dan makanan alamiah yang sempurna dan ideal sampai usia 6 bulan. Mengandung zat gizi yang diperlukan bagi bayi, mudah dicerna dan mengandung zat kekebalan yang melindungi. Dan selanjutnya sebagai daya tahan tubuh meningkat dan mencegah diare, batuk pilek serta mengandung zat untuk perkembangan kecerdasan otak. Dengan ASI bayi akan tumbuh sehat dan kuat. Namun jika bayi tanpa diberikan ASI, bayi akan lebih mudah sakit ya. Berapa lama sih biasanya ibu menyusui? Biasanya bayi yang usia 12 bulan itu diperlukan waktu selama 25% dan bayi yang usia 24 bulan selama 55% dan 6 bulan itu 20%. Untuk jumlah ASI yang dibutuhkan bayi, untuk hari pertama itu dibutuhkan 5-7 ml, untuk hari kedua 22-27 ml, dan pada minggu yang pertama itu 45-60 ml, dan bulan pertama itu 80-150 ml. Kenaikan berat badan bayi selama tahun pertama dengan usia 0-6 minggu itu sekitar 13-30 gram per harinya. Untuk kurang dari 4 bulan itu dibutuhkan 113-227 gram per hari. 4-6 bulan 85-140 gram per minggu. 7-12 bulan diperlukan 42-85 gram per minggu. Di sini terdapat beberapa masalah ya biasanya pada ibu yang menyusui. Yang pertama itu kurangnya informasi terkait pemberian ASI eksklusif pada bayi. Terus puting susunya kecil, payudaranya bengkak, puting susunya nyeri, lecet, terus ASInya kurang, saluran ASInya tersumbat, terus terdapat radang pada payudara, dan ibu yang mempunyai penyakit. Nah, tips untuk menghasilkan lebih banyak susu yaitu yang pertama, mulai lebih dari awal. Yang artinya para moms di sini bisa belajar bagaimana sih cara menghasilkan lebih banyak susu melalui buku-buku atau bisa searching di internet ya. Terus yang kedua, hindari dot. Terus selanjutnya percayalah pada diri sendiri. Lalu biasakan mempunyai kebiasaan baik ya, serta selama menyusui posisi harus benar-benar diperhatikan
dan dianjurkan menggunakan pen. Nah, informasi dari mana saja sih yang dapat kamu dapatkan terkait tentang menyusui? Yang pertama dengan dokter, yang kedua perawat, terus bisa dengan bidan dan keluarga. Terdapat beberapa rekomendasi buku tentang menyusui ya. Contohnya buku susu kehidupan, buku menyusui, buku nutrisi menyusui, dan buku susu ibu. Supaya menyusui lebih dapat terpantau, kita membuat bahkan pemantauan menyusui yang terdiri dari ada nama bayi, tanggal, waktu, terus menggunakan payudara sebelah mana, terus durasinya. Nah, kira-kira seperti itu ya Moms, bagian pemantauan menyusui. Nah Moms, setelah ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyusui yang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini saya mau konsultasi sekaligus saya mau menanyakan bagaimana cara menyusui yang benar ya Bu. Oh ya, sebelumnya Ibu namanya siapa ya? Nama saya Wulan. Oh ya, alamatnya di mana? Rokele. Oke. Sebelumnya ini anak yang pertama ya Bu? Iya, anak yang pertama Bu. Oh ya. Baik, di sini nanti saya akan mengajarkan ya Bu bagaimana cara menyusui yang benar supaya ibu dan bayi ibu merasa nyaman. Juga untuk mencegah terjadinya puting lecet ya. Iya. Ini saya tutup dulu pintunya ya Bu. Untuk prosedurnya kan nanti bajunya dibuka. Oh iya Bu. Baju terus pakaian dalam yang atas itu juga dibuka. Jadi biar privasinya ibu terjaga, pintunya saya tutup terlebih dahulu ya. Iya Bu. Ya, cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Ibu sudah tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar? Oh, belum. Kalau begitu saya ajarin terlebih dahulu ya. Yang pertama, basahi tangan seperti ini ya Bu. Lalu ambil sabun. Ya. Lalu usapkan seperti ini pada telapak tangan. Usap pada telapak tangan seperti ini. Lalu pada punggung tangan. Ini Bu. Di situ sela-sela jari. Di situ kuku-kuku. Di situ jempol, putar-putar seperti ini. Di situ kukunya dibersihin sendiri. Di situ kita bilas sama seperti gerakannya ya Bu. Sama. Lalu telah menggunakan handuk kering atau tisu. Sini Ibu, saya bantu gendong bayinya terlebih dahulu ya. Kakinya sudah nyaman ini ya, ditaruh di bangku kecil. Untuk posisinya, letakkan kaki Ibu ya ini pada bangku kecil. Lalu sandarkan ya seperti ini, bersandar. Sudah nyaman posisinya ya Bu. Ya, lalu buka pakaian Ibu ya. Bisa? Dibuka. Pakaian atas saja. Sudah dibuka, lalu keluarkan sedikit asinya. Dikeluarin tangannya, dengan jarinya di atas ini ya. Sini ya. Terus itu sudah keluar ya asinya.
lalu oleskan di area sekitar puting. Seperti itu. Lalu lakukan juga pada payudara sebelah kanan. Seperti ini. Sudah, ini bayinya saya serahkan kembali. Posisi bayi, kepala pada lekung siku tangan ibu. Nah, seperti itu. Perutnya menempel pada perut ibu. Lalu tangan kiri menyanggah bokong bayi. Tangan kanan menyanggah bahu bayi. Sudah seperti itu. Bayinya sudah menyusui dengan benar ya Bu, sudah tidak terdapat bunyi. Itu tandanya bayinya menyusuinya masih belum terlalu. Setelah itu perhatikan selama bayi menyusui ya, sampai bayi benar-benar kenyang. Ibu, jika bayinya sudah terasa kenyang, lalu lepaskan hisapan pada puting ibu ya. Caranya bisa menggunakan jari kelingking ibu, dimasukkan pada sudut mulut bayi. Gitu, lalu lepaskan mulut bayi. Cara yang kedua bisa menekan bagian dalam bayi ke bawah. Setiap bayi selesai menyusu, upayakan ibu selalu menyendawakan bayinya ya Bu. Untuk cara menyendawakan bayi, posisikan bayi bersandar pada bahu ibu. Nah, seperti itu. Ibu bisa menepuk punggung bayi secara pelan hingga bayi bersendawa. Jika tidak bersendawa, tunggu 10-15 menit ya Bu. Nah, untuk cara yang kedua, dengan mentengkurapkan bayi. Posisikan tangan ibu menyentuh dari bayi ya. Sama Bu, ditepuk secara perlahan sampai bayi bersendawa. Jika tidak bersendawa, ditunggu 10-15 menit. Nah, kira seperti itu ya Bu, cara menyusui yang benar. Nah, upayakan Ibu selalu menyusui menggunakan kedua payudara. Jadi jangan hanya menggunakan satu payudara ya. Terus juga susui bayi ketika bayi menginginkan ya. Upayakan jika bayi tidur selama 22 jam lebih, bangunkan lalu susui. Nah, sudah selesai ya Bu menyusuinya. Bayinya saya gendong dulu, ibu bisa memakai pakaiannya kembali ya. Ini Bu bayinya Bu. Nah, kira-kira seperti itu ya Bu cara menyusui bayi. Setiap menyusu ibu upayakan ya menggunakan kedua payudara secara bergantian ya Bu. Terus susui bayi setiap 2 jam sekali. Jika bayi tidur, bayinya dibangunkan saja lalu disusui ya. Bagaimana Bu? Kira-kira ibu sudah paham belum? Begini Bu, saya ingin bertanya, jika bayinya tidur, apakah saya harus bangunkan setiap 2 jam atau bagaimana? Iya, setiap 2 jam bayi harus menyusu. Jadi kalau bayinya tidur sudah lebih dari 2 jam itu harus dibangunkan ya. Berarti tidak harus menunggu dulu. Iya. Nah, demikian ya Mams, video pembelajaran tentang ASI eksklusif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam menyusui. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.